Shalom semua warga kerajaan. Pada waktu Anda mendengarkan ini sedang ada perayaan Hikmat di Pulau Bali, yaitu Hari Raya Nyepi, yang merupakan juga Hari Raya Nasional. Dan kita harus tahu bahwa apa yang kita hadapi ini adalah juga kuasa-kuasa kegelapan. Tuhan tidak merencanakan malapetaka. Iblis yang merencanakan malapetaka. Karena itu semua firman Tuhan dalam Mazmur 91 itu tentang panah beracun dari iblis. Termasuk yang namanya kebinasaan, yang namanya penyakit sampar yang busuk. Itu ada rencana untuk menghancurkan kita. Jangan lupa pada waktu kota Samaria di lockdown karena dikepung oleh musuh. Saudara, kita harus tahu bahwa firman Tuhan mengatakan eklesia, jemaat Tuhan, janji Yesus, kita menyerang iblis di pintu gerbangnya dan bukan sebaliknya. Karena itu berita tentang Atira itu penting sekali, jangan takut. Maka firman Tuhan menunjukkan bagaimana di luar kota itu ada 4 orang kusta. 4 orang kusta. Kalau kita terkena virus corona, ada seorang teman saya hamba Tuhan, dia cuma duduk makan bersama beberapa teman di Jerman, dan pulang ke Amerika dia harus dikarantina. Tetapi dia belajar sesuatu di sana. Dia diperlakukan seperti orang yang menakutkan, seperti orang berpenyakit kusta. Orang berpenyakit kusta itu dihindari oleh semua orang. Mereka harus berteriak, najis, najis. Karena itu saya katakan yang lebih bahaya daripada virus corona, itu virus porno, saudara. 1 Korintus pasal 5, 9-13. Virus porno, ketamakan, kekikiran, percabulan, dan fitnah, dusta itu lebih berbahaya. Karena itu ada selamanya. Virus corona ini akan berakhir. Tetapi virus yang rohani ini bahaya. 4 orang kusta ini, mereka saya mengajak kita punya suatu pola pikir belajar dari orang kusta. Pertama, mereka berkata, kenapa kita duduk-duduk di sini menunggu kematian? Kita tahu bagaimana orang kusta itu nanti anggota tubuhnya akan hilang satu persatu, bahkan hidungnya, telinganya, bibirnya, dan sangat mengerikan, menanti kematian. Orang percaya tidak takut akan kematian itu sendiri, tapi proses menuju kematian itu yang banyak ditakutkan orang, sampai orang sekarang paranoid. Virus apa yang bahaya? Parno dan porno sekarang ini yang paling bahaya. Karena itu mari bertanya pada diri sendiri, kenapa kita harus duduk-duduk, maksudnya menganggur? Kalau lagi di karantina saya tidak pernah mengalami, tapi teman-teman yang mengalami di Singapura, yang mereka mengalami di Amerika atau dimanapun. Dan baru-baru ini ada seorang gadis Indonesia di Spanyol, sangat-sangat boring. Karena pertama-tama kita harus tahu kita tetap bisa bukan cuma bekerja, tapi bersaksi tentang Tuhan. Ya, pakai telepon Anda. Telepon teman-teman yang saya undur pada Tuhan. Mereka mumpung lagi ketakutan sekarang. Beritakan Prince of Peace. Beritakan Raja Damai itu. Supaya mereka datang kembali. Orang kusta berkata, kita masuk kota, lockdown, kita juga akan mati. Bukan cuma tidak ada makanan, tetapi tentu saja kalau sudah tidak ada makanan dan lockdown, tidak ada air. Yang seperti kita tahu para pengungsi, itu penyakit ada di mana-mana, epidemi. Kalau duduk di sini nunggu kematian, mari kita pergi ke perkemahan Aram. Siapa tahu 50-50 nih, mereka membiarkan kami hidup. Dan apa yang terjadi 4 orang kusta ini dalam keadaan desperate, mereka tertatih-tatih menuju ke perkemahan tentara Aram. Dan pada saat itu Tuhan membuat suatu mujizat. Jangan lupa 4 orang ini adalah mereka yang punya perjanjian dengan Tuhan. Karena itu waktu menerima perjamuan kudus, jangan anggap itu sebagai sesuatu ritual. Itu menguatkan perjanjian kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain. Bahwa kita tidak akan mengkhianati satu dengan yang lain. Dan ketika mereka mendekati perkemahan tentara Aram, maka pada saat itu Tuhan membuat suara gemuruh seperti tentara besar. Dan mereka melarikan diri. Waktu mereka sampai ke sana, hidangan untuk para jenderal mereka, untuk para kolonel mereka, mereka santap semuanya. Termasuk mengambil harta
Ya, saudara yang kasih Tuhan, Tuhan bisa merubah keadaan. Tuhan bisa merubah yang paling buruk pun jadi yang paling baik. Bagi saya, kalau orang ketakutan, mereka membutuhkan the Prince of Peace. Sar Shalom. The Prince of Shalom. Mereka membutuhkan Kristus. Mereka tidak butuh agama Kristen. Saudara tidak butuh agama Kristen, kita perlu Raja Damai. Dan pada waktu itu ketika mereka sedang menikmati, mengambil harta dan menyembunyikannya, pemimpinnya berkata, "Tidak baik yang kami lakukan ini. Kami kenyang di sana mati kelaparan. Mari kita kembali." Dan mereka tertatih-tatih kembali ke sana, tetapi membawa kabar baik. Saudara, saya punya kabar baik loh. Jangan disimpan. Saya punya seorang teman yang seorang pengusaha hebat dan seorang jago olahraga di kota kita. Dan dia terkena cancer. Dia terkena cancer sehingga buang kotoran di sini. Dan saat itu dia berkata, "Pak Arifin, saya sudah habis." Saya bilang, "Tidak, zaman dulu belum ada HP." Di samping tempat tidurnya ada sebuah telepon. Saya ambil buku telepon. "Nih, telepon teman-temanmu. Beritakan tentang Yesus." Dan istrinya menjadi saksi. Anaknya menjadi saksi. Bagaimana dalam keadaan seperti itu dia tidak menunggu kematian, tapi dia memberitakan the Prince of Life. Dan banyak temannya menerima Tuhan Yesus. Karena itu ketika kita sekarang ada di rumah, bukan cuma menguatkan satu sama lain, buat daftar teman-temanmu yang undur daripada Tuhan, bahkan yang belum kenal Tuhan. Beritakan tentang Kristus. Ambil handphonemu, ambil your fixed phone, call mereka. Karena saat ini ya tidak bisa kemana-mana, but you can still be productive. Seperti 4 orang kusta. Siapa pemimpinnya? Gehazi, murid daripada Elisha. 2 Raja-Raja pasal 8. Dia kembali ada di samping raja, menjadi penasihat raja, memberitakan hal-hal yang besar yang dilakukan oleh Elisha. Elisha kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Karena itu tugas kita adalah memberitakan hal yang ajaib, yang besar, dan termasuk kesembuhan yang dilakukan Tuhan. Dan juga akan melalui saudara saya. You can pray through the phone. Saya berapa kali doakan orang cancer lewat telepon. Dan apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Kita kutuk penyakit cancer itu. Dan Tuhan melakukan mujizat. Orangnya masih ada, hidup sampai sekarang. Bisa menyaksikan how great is our God. God bless you. Dan kiranya Tuhan menjamah Pulau Bali dan Indonesia. Harvest time. Amin.